Scene dimulai di sebuah akademi wajib militer. Ada dua hal yang aku sadari setelah aku mengikuti wajib militer. Pertama adalah aku tidak tampan. Aku terlihat sangat jelek dengan rambut pendek. Usiaku 21 tahun saat ini. Dia adalah MC dalam cerita ini, yang bernama Kim Lee Pak. Kenapa mereka membuat kita melakukan ini semua? Ini akhir pekan. Tidak bisakah mereka membiarkan kita beristirahat hari ini? Ucap Kim sembari merapikan peralatan tempat tidurnya. Dan hal kedua yang aku sadari adalah ada banyak orang aneh di dunia ini. Tiba-tiba Kim bingung dan canggung dikarenakan Kim diperhatikan seorang teman seangkatannya. Dan orang ini adalah salah satunya. Apa kau ingin memakannya? Apa? Di mana kau mendapatkan ini? Tanya Kim. Aku kira mereka hanya membagikan pie coklat saja hari ini. Pikir Kim dalam benaknya. Aku baru saja dari minimarket ke militeran dengan menggunakan teleportasi. Dan dialah yang membuatku menyadari hal tersebut. Namanya adalah Wang Mok. Dia adalah rekan satu barakku selama pelatihan dasar militer. Sehingga tentu saja kami sering berbincang bersama. Namun masalahnya adalah dia selalu mengatakan omong kosong mengenai bagaimana dirinya dapat berteleportasi. Apa-apaan yang dia bicarakan? Dia pasti terlalu banyak menghayal. Gumam Kim dalam benaknya sembari melirik Wang. Malam hari di dalam barak. Terlihat Kim dan Wang beserta yang lainnya sedang beristirahat. Sial, malam ini panas sekali. Ini membuatku ingin tidur di tempat yang lebih sejuk daripada di sini, ucap Kim sembari merasa gerah. Haruskah aku memindahkanmu ke tempat yang lebih sejuk? Tanya Wang ke Kim. Maksudku, apa kau ingin aku membawamu ke suatu tempat yang lebih dingin? Jelas Kim kembali. Mendengar itu, Kim langsung melirik Wang dengan merasa aneh. Keesokan harinya, ya, aku telah membawamu ke sana. Tapi kau bilang di sana terlalu dingin, jadinya aku membawamu kembali lagi ke sini. Kau tidak mengingatnya? Ucap Wang ke Kim, sembari terlihat Kim merasa bingung. Apa? Aku bilang di sana terlalu dingin semalam. Hah? Tanya Kim kembali dengan ekspresi wajah yang tidak percaya. Bisa-bisanya dia mengatakan itu dengan santainya. Mengapa dia bersikeras mengatakan kebohongan yang sama terus-menerus? Tunggu, apakah dia bahkan sadar bahwa dia sedang berbohong saat ini? Di saat itulah aku menyadari bahwa terdapat banyak orang aneh di dunia ini, pikir Kim dalam benaknya. Scene berpindah 8 tahun kemudian. Terlihat sebuah minimarket di sebuah bangunan bertingkat. Dan sekarang, selama aku bekerja di minimarket, aku menyadari fakta tersebut dengan lebih jelas. Usiaku saat ini adalah 29 tahun. Inilah sosok Kim yang saat ini pekerjaannya menjadi kasir minimarket. Kenapa kau memakannya di sini? Gumam Kim sembari terlihat seorang pengunjung minimarket memakan mie instan di meja kasir. Banyak sekali orang aneh yang ada di dunia ini. Terlihat ada yang meletakkan jam tangan dan beberapa permen di meja kasir. Bisakah aku menukarkan ini untuk sebotol soju? Ucap salah seorang pengunjung Kim. Jangan datang ke sini jika kau tidak punya uang, gumam Kim dalam hatinya dengan ekspresi yang bingung melihat tingkah pengunjung itu. Hei kau, memilih partai mana pada pemilu sebelumnya? Anak-anak muda sepertimu perlu untuk memilih partai yang tepat demi negara ini. Ingat selalu akan hal itu. Aku memberitahu hal ini padamu sebagai seorang senior yang telah hidup lebih lama darimu di dunia ini. Ucap seorang pria aneh ke Kim, sembari berbaring santai di lantai minimarket depan meja kasir. Aku mohon berhentilah. Aku tidak ingin diberi nasihat oleh orang sepertimu, yang berpikir bahwa berbaring di lantai minimarket saat tengah malam adalah ide yang bagus. Gumam Kim dalam hati dengan raut wajah yang kosong. Kemudian terlihat Kim sedang menyusun botol-botol soju di kulkas. Ini adalah salah satu pekerjaan karyawan minimarket. Setelah selesai berurusan dengan para orang aneh, aku mengatakan pada diriku sendiri,
bahwa aku ingin menjalani sebuah kehidupan yang normal. Namaku Kim Lee Pak. Seperti yang mungkin telah kalian sadari, namaku terbentuk dari 3 marga paling umum di Korea, yaitu Kim, Lee, dan Pak. Kakekku memberikanku nama tersebut dengan harapan agar aku dapat hidup normal dan berkecukupan layaknya orang lain. Ironisnya, nama tersebut menjadi sebuah nama yang agak aneh, terlepas dari maksud dibalik nama tersebut. Namun, standar umum di masyarakat ini sangatlah tinggi. Kau harus mendapatkan gelar, pekerjaan, dan menikah ketika saatnya telah tiba, kemudian melahirkan anak, membeli rumah ketika uangnya telah terkumpul. Apa aku bisa untuk menjalani kehidupan seperti itu? Apalagi aku telah berusia 29 tahun dan masih bekerja sebagai karyawan paruh waktu sebuah minimarket saat malam hari karena aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian terlihat botol-botol di kulkas itu sudah tersusun dengan rapi. Tempat-tempat ini sangat bagus dan sepertinya nyaman untuk ditinggali meskipun masih bangunan baru, ucap Kim sembari melihat susunan perumahan melalui peta map di HP-nya. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang membuatku tidak sempat untuk memikirkan pacaran, apalagi soal pernikahan. Dan yang paling penting adalah, aku tidak merasa aku dapat membeli sebuah rumah saat ini dan ke depannya. Bahkan jika aku menjual seluruh organku, aku rasa masih tidak akan cukup bagiku untuk membeli sebuah kamar di apartemen ini, ucap Kim sembari masih melihat HP-nya. Tapi kenapa ada banyak orang yang sedang mengecek nilai apartemen ini sekarang? Apakah mereka sedang mengecek nilai dari unit yang mereka miliki? Atau mereka sedang berencana untuk membeli satu unit kamar di sana? Atau jangan-jangan mereka hanya melihat-lihat saja? Selamat dah, ucap Kim terhenti seketika karena melihat seorang pengunjung yang sepertinya dia kenal. Tang, ucap Kim dengan raut yang sepertinya tidak yakin. Terlihat seorang pengunjung minimarket itu dengan gaya nyentrik. Kim terus memperhatikan pria itu. Apa-apaan dengannya? Memakai sunglasses di tengah malam seperti ini? Pikir Kim dalam hatinya. Kemudian pria itu selesai memilih yang mau dia beli dan kemudian akan membayarnya. Apa kau ingin menggunakan kantong? Tanya Kim seperti perkataan kasir minimarket pada umumnya. Tidak, aku akan langsung memakannya di sini, jawab pria itu. Totalnya adalah 5.000 won, ucap Kim. Baik, jawab singkat pria itu. Ini aneh. Aku pikir aku memiliki 5.000 won sebelumnya, ucap pria itu sembari memperlihatkan isi dompetnya. Kenapa dia memiliki banyak uang? Dia bahkan menatanya hingga seperti itu, gumam Kim sembari melihat isi dompet pria itu. Aku akan menggunakan kartu saja, ucap pria itu. Kemudian dia terkejut melihat Kim. Dugaanku benar, ucap pria itu setelah melihat badge nama Kim. Kau Kim Lee Pak? Kita satu barak dulu saat menjalankan wajib militer, ucap pria itu sembari membuka kacamatanya. Wajib militer, ucap Kim sembari mengingat. Kemudian Kim mengingat sosok pria di depannya itu. Ah, kau kan? Huang Mo, ucap Kim dengan kaget. Benar, lama tidak berjumpa Bung. Senang bertemu denganmu lagi, ucap Huang sembari tersenyum. Aku dan Huang Mo bertemu lagi untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Tidak kusangka kita bertemu lagi seperti ini. Aku langsung mengingatmu setelah melihat nama yang ada di tag seragammu itu, ucap Huang. Ya, namaku memang sedikit unik sehingga banyak yang selalu mengingatnya, jawab Kim. Kemudian Kim mengingat sesuatu karena melihat Huang memakan sebuah sosis. Kau tahu sosis yang sedang kau makan itu mengingatkanku akan sesuatu. Kenapa kau berbohong dulu? Tanya Kim ke Huang. Hah? Maksudmu? Tanya kembali Huang dengan raut wajah yang sedikit kaget. Hei, kau bilang padaku kau tahu cara berteleportasi. Kau pikir aku lupa akan hal tersebut? Kenapa? Apakah itu sangat memalukan bagimu sekarang? Ucap Kim sembari sedikit tersenyum. Hah? Aku tidak berbohong. Aku sungguh tahu bagaimana caranya berteleportasi, jawab Huang dengan polosnya.
Apa? Mendengar jawaban Huang, Kim sedikit kaget. Ekspresi itu sama seperti waktu itu. Sebuah ekspresi tanpa emosi apapun. Gumam Kim dalam hatinya sembari melihat ekspresi wajah Huang temannya. "Hei," panggil Kim dengan nada sedikit tinggi. "Kenapa kau harus seperti ini? Kau dapat jujur padaku," ucap Kim ke Huang. "Maaf, aku telah membohongimu. Aku senang berpura-pura mengatakan aku dapat berteleportasi." "Teleportasi? Apanya yang teleportasi?" ucap Kim yang mulai marah ke Huang. Huang pun terkejut melihat Kim seperti itu. "Atau jangan-jangan setelah bertahun-tahun lamanya kau ingin mengatakan padaku bahwa kau masih ingin melanjutkan omong kosong itu untuk membuat dirimu merasa spesial?" "Ah, aku tidak habis pikir. Kenapa sangat sulit sekali bagiku untuk hidup di lingkungan yang normal?" ucap Kim kembali sembari memalingkan wajahnya. Mata Huang terbuka lebar setelah melihat kembali sikap Kim yang seperti itu. "Sial, aku tiba-tiba menjadi sangat kesal dan mengucapkan banyak kalimat kasar yang pasti menyakitinya," pikir Kim dalam hatinya menyadari tindakannya sendiri. Tiba-tiba, Huang memberikan jabatan tangan ke Kim. Ini, apa dia ingin bersalaman denganku? Atau dia ingin meminta maaf? Ya, mungkin saja mengingat kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, pikir Kim kembali dalam hatinya. Lalu Kim pun membalas jabatan tangan dari Huang. Kemudian Huang pun memegang menjabat tangan Kim dengan erat. "Aku akan menunjukkannya padamu. Jadi pegangan yang erat," ucap Huang ke Kim dengan tersenyum sembari mengenakan kembali kacamatanya. "Apa? Ayo kalau begitu," jawab Kim dengan kesal. Huang pun memulai teleportasinya. "Aku bilang ucap Kim terpotong, dan dengan seketika mereka sudah menghilang dari tempatnya. Terlihat dari CCTV dan kaca pengintai mereka sudah tidak ada di ruangan itu. Minimarket itu benar-benar kosong sekarang. Tiba-tiba mata Kim terbuka lebar, menyadari tempatnya sudah berubah. "Apa ini?" ucap Kim tak menyangka. "Bagaimana?" tanya Huang. Mata Kim membesar sembari melihat Huang seakan belum mempercayai kenyataan di depannya. "Aku tahu ada banyak orang aneh di dunia ini, tapi sejauh ini dia adalah orang yang teraneh yang pernah aku temui," pikir Kim dalam hatinya sembari melihat Huang dengan raut wajah memucat bingung. Kim akhirnya menyadari bahwa mereka sudah berada di lantai atas sebuah gedung. "Dia bisa melakukan," gumam Kim sembari masih melihat lokasi di mana tempat mereka berada. Kemudian Kim menoleh ke arah Huang dengan mata yang masih terbuka lebar. "Kau kaget?" tanya Huang ke Kim. "Teleportasi," lanjut gumam Kim dalam hatinya. "Hei, ayo berbincang setelah kita turun dari sini. Aku juga sangat lapar sekarang," ucap Huang. "Oke," jawab Kim sembari ingin menuruni gedung di mana mereka berada. "Apa yang kau lakukan? Kita kan bisa turun hanya dengan teleportasi," tegur Huang ke Kim. "Hah?" ucap Kim dengan ekspresi wajah terkejut kembali. Tak lama, mereka menghilang dari tempat mereka berada. Yang beberapa saat lalu mereka berada di lantai atas sebuah gedung. Apa? Kerja paruh waktu sebagai kurir di Chaupang. Ya, dari jam 12 malam hingga 8 pagi. Berkat kemampuanku ini, aku dapat bekerja dengan jauh lebih efisien. Aku juga biasanya bekerja sebagai kurir untuk platform lain saat di siang hari, jelas Wang ke Kim sembari memakan cemilannya. Dia menggunakan kemampuannya untuk mengantar paket. Itu terdengar seperti suatu slogan pemasaran, pikir Kim dalam benaknya. Seperti biasanya, dia selalu mengucapkan hal-hal yang konyol, tetapi dengan pengalaman teleportasi yang baru saja aku alami tadi, kepalaku menjadi penuh dengan pertanyaan akan hal tersebut sekarang. Gumam Kim kembali dalam benaknya. Dengan kemampuanmu itu, apa kau dapat pergi ke mana saja yang kau inginkan? Tanya Kim ke Wang. Tidak,
Aku hanya bisa melakukan teleportasi ke tempat yang masih dalam jangkauan penglihatanku dan tempat yang pernah ku kunjungi sebelumnya. Jawab Wang menjelaskan. Kalau begitu bagaimana dengan tempat tadi? Tanya Kim kembali. Aku pernah ke sana dulu saat melakukan pengiriman di area tersebut. Semakin tinggi aku berada, semakin luas pula jangkauan penglihatanku, yang akhirnya juga membuat jangkauan mobilitasku menjadi semakin luas. Lalu bagaimana jika kau ingin ke suatu tempat yang tidak pernah kau lihat maupun kau kunjungi sebelumnya? Aplikasi Map, kau pasti pernah menggunakannya kan? Dan kau pasti pernah menggunakan fitur yang dapat membuatmu melihat suatu tempat secara virtual. Kau dapat menekan tombol maju dan mundur semaumu dengannya. Dan aku mengarahkannya sesuai ke arah destinasiku. Begitulah cara aku melakukannya. Kim Lipak, kau mendengarkanku? Tegur Wang ke Kim, sembari terlihat wajah Kim melamun. Iya. Kau menjawab setiap pertanyaanku, tapi sejujurnya kepalaku tidak dapat memproses segala hal yang kita bicarakan barusan. Kenyataan bahwa kau memiliki kekuatan super? Tidak, tapi kenyataan bahwa dunia ini memiliki kekuatan super sungguhan itu membuatku tidak habis pikir, ucap Kim ke Wang. Ya, itu benar. Hanya karena matamu melihatnya, itu tidak berarti otakmu dapat langsung memproses dan mengerti hal tersebut. Kalau begitu, aku akan menjelaskan padamu konsep dari kemampuan ini sendiri. Di dunia ini, ada suatu kekuatan yang mengalir yang tidak dapat kau lihat hanya dengan mata biasa. Contohnya, seperti signal Wi-Fi yang bergerak memenuhi seluruh toko ini. Jadi, misalkan, ini adalah orang, sembari Wang menunjuk sebuah HP sebagai contoh. Sebagian besar orang biasa di dunia ini berada dalam mode pesawat. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan yang ada di sini. Tapi, jika seseorang secara kebetulan dapat menonaktifkan mode tersebut, maka orang itu akan dapat menerima dan menggunakan kekuatan tersebut. Dan itulah yang masterku sebut sebagai enlightenment. Tapi aku menyebutnya sebagai mode transisi. Mode transisi? Tunggu, master? Apa dia mendapatkan kemampuan ini dengan melalui semacam pelatihan khusus dari seorang master? Pikir Kim dalam hati, sembari melihat Wang di dekatnya. Tapi meskipun kau menggunakan mode transisi, kau masih tidak akan tahu kemampuan apa yang akan kau dapatkan. Karena kau hanya akan mendapatkan suatu kemampuan secara acak. Jika kita menggunakan HP ini sebagai contoh lagi, maka itu seperti sebuah HP yang hanya memiliki satu aplikasi. Seorang master, sebuah kekuatan yang mengalir di dunia ini. Semua itu terdengar omong kosong. Tapi yang paling membuatku kesal adalah kenyataan bahwa aku tidak memiliki pilihan lain selain mempercayainya. Gumam Kim dalam benaknya. Sepertinya aku akan pulang dan beristirahat sekarang. Jika kau ingin melakukan mode transisi, katakan saja padaku. Aku dapat membantumu melakukannya, ucap Wang ke Kim. Apa? Sahut Kim terkejut. Kemudian Wang Mo pun menghilang begitu saja setelah memasukkan nomor HP-nya ke kontak HP-ku dan menyuruhku untuk mempertimbangkannya. Kesempatan ini nyata, pikir Kim dalam benaknya, sembari terlihat Kim sedang mengisi jajanan minimarket itu. Akankah dia membantuku untuk mendapatkan kemampuan itu? Dia mengatakan bahwa kemampuan yang akan diterima pengguna itu acak. Bagaimana jika kemampuan yang didapat itu semacam telekinesis? Jika begitu, bukankah proses restocking akan menjadi semakin lebih mudah? Pikir Kim dalam benaknya sembari menghayalkan pikirannya tersebut. Hitung-hitung, itu juga merupakan kemampuan yang berguna bagiku. Setidaknya itu dapat membantuku mencari uang, ucap Kim sendiri. Tapi jika dipikir-pikir kembali, ada sebuah kalimat terkenal di internet yang mengatakan bahwa jika kau ingin menjadi seorang bajigur, baik di menang maupun kalah, maka jadilah seorang bajigur yang menang. Kalau begitu, pilihannya adalah pekerja paruh waktu dengan kekuatan super.
Atau pekerja paruh waktu tanpa kekuatan super? Gumam Kim. Bukankah menjadi pekerja paruh waktu dengan kekuatan super merupakan pilihan jauh yang lebih baik? Pikir kembali Kim dalam benaknya. Akhirnya aku memutuskan untuk bertemu dengan Wang Mo di hari libur kerjaku. Kim pun bertemu dengan Wang di sebuah tempat makan. Dengan canggung, Kim mulai melirik ke Wang. "Ada apa?" tanya Wang ke Kim. "Tidak, hanya saja kau bilang kita akan makan ramen. Sehingga aku mengira kita akan pergi ke Hongdae atau Hapjayong. Tapi tidak kusangka, kita malah datang langsung ke toko untuk itu. Jadi," ucap Kim ke Wang, "ya beginilah caraku hidup. Aku pergi ke Hanoi untuk makan bihun, ke Satel untuk minum Starbucks, dan ke Lisbon untuk makan pai susu." Kim pun hanya bisa terbengong mendengar ucapan Wang. "Tapi kau tidak akan dapat mengingat dari negara mana aku berasal jika aku terus hidup seperti itu. Namun satu hal yang pasti adalah aku masih hidup di bumi," ucap Wang. "Hah?" ucap Kim dengan raut wajah bingung. "Habiskan ramen ini dulu. Aku akan mengajarkanmu cara melakukan mode transisi setelah ini." Beberapa saat kemudian mereka sudah berada di luar dari tempat makan tadi. "Apa ini caramu mendapatkannya?" tanya Kim. "Ini tampak seperti salah satu benda yang terkenal beberapa tahun yang lalu," ucap Kim sembari memegang suatu benda yang seperti Walkman jadul beserta sebuah kacamata. "Ya memang mirip, tapi itu adalah konsentrasi Ed milik Amerika pada tahun 1800-an. Mereka menyebut benda ini sebagai mesin pikiran. Dibandingkan dengan mesin pikiran lainnya, benda ini lebih banyak cacat yang lebih serius. Biasanya menyebabkan kejang-kejang yang berlebihan pada pengguna, sehingga ditarik kembali peredarannya di pasar dan penjualannya pun dihentikan," jelas Wang ke Kim. "Apa? Kejang-kejang? Kalau begitu, kenapa kau ingin aku menggunakan benda yang berbahaya seperti itu?" tanya Kim kembali. Cacat yang paling parah dan serius pada benda ini adalah munculnya kekuatan super pada pengguna setelah pemakaian, dan mereka menyembunyikan hal tersebut dari seluruh dunia, jawab Wang ke Kim sembari meminum minumannya. "Kau mengatakan sesuatu mengenai seorang master sebelumnya. Jadi aku pikir kau melalui semacam pelatihan khusus untuk itu. Tapi kau mendapatkannya dengan menggunakan benda ini?" tanya Kim kembali. "Ah, maksudmu masterku?" "Aku memanggil mereka sebagai master karena merekalah yang mengajarkanku hal-hal ini. Jika kau mau, kau juga dapat memanggilku master." Mayoritas orang mengalami kejang-kejang setelah menggunakan konten fokus, yakni program pertama pada benda itu. Tapi sebagian kecil orang yang menggunakan program ke-8 latent power aplikasi mendapatkan kemampuan baru. Ketika pemerintah US menemukan hal tersebut, mereka langsung menarik produk ini dari pasaran dan menutupi persoalan ini dengan total. Oleh sebab itu, akan sangat-sangat sulit bagimu untuk mendapatkan benda ini sekarang. Master memberi 1 unit padaku, tapi aku akan memberikannya padamu. Jika kau berencana untuk memiliki benda ini dari tempat lain, maka dapat kupastikan kau akan membutuhkan tidak sedikit uang dan usaha untuk itu, jelas Wang ke Kim. "Kenapa kau memberikan barang berharga ini padaku?" tanya Kim kembali. Itu karena kau adalah orang terbaik yang pernah aku temui," jawab Wang. "Hah?" sahut Kim kaget. "Kau mungkin tidak tahu akan hal ini, tapi kau sungguh orang yang baik," ucap kembali Wang ke Kim. "Kau adalah orang pertama yang selalu merawat para pasukan yang sedang terluka. Dan kau juga selalu berusaha untuk melerai ketika aku sedang dalam perkelahian dengan orang lain. Itulah mengapa aku memberitahumu hal tersebut saat itu. Aku tidak memberitahu semua orang tentang kemampuan yang kumiliki," jelas Wang ke Kim. "Apa aku sungguh seperti yang kau katakan?" ucap Kim dengan sedikit malu. "Sudah lama sejak terakhir kali aku mendengar pujian dari seseorang," gumam Kim dalam hati. "Ngomong-ngomong, cobalah benda tersebut. Aku penasaran kemampuan apa yang akan kau dapatkan.
Kemudian Kim pun mencoba menggunakan benda yang diberikan itu. Kacamata diaktifkan, handset telah dipasang, power diaktifkan. Sesaat kemudian kacamata sudah nonaktif, powernya pun sudah off. Kim pun mulai melepaskan semua alat tersebut. Lalu Wang mulai memperhatikan reaksi Kim. Begitu saja, tanya Kim ke Wang. Ya, kau telah berada di mode transisi saat ini. Ucap Wang menjawab. Ini, cobalah. Wang meletakkan sebuah kaleng minuman di depan Kim. Coba apa? Tanya Kim kembali. Fokus pada kaleng ini, dan coba gunakan kemampuanmu padanya. Sontak Kim pun terkejut mendengar itu. Kim mulai fokus melihat kaleng minuman itu. Lalu Kim mulai mengarahkan tangannya ke kaleng minuman itu. Kim mulai fokus, dan fokus. Tak lama, tidak terjadi apapun. Aku tidak pernah menggunakan kemampuan ini sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya sekarang? Ucap Kim sedikit kesal. Lagi pula, aku juga tidak tahu kemampuan semacam apa yang aku dapatkan. Tidak, aku bahkan tidak tahu apakah aku sekarang telah mendapatkan kemampuan tersebut atau belum. Tanya Kim dengan kesal ke Wang. Ya, bagaimanapun ini adalah pertama kalinya bagimu. Jadi kau pasti akan mengalami sedikit kesulitan. Tapi jika kau berada dalam situasi mendesak, situasi di mana kau tidak punya pilihan lain selain mengerahkan semua yang kau miliki, maka kemampuan itu akan muncul dengan sendirinya. Jawab Wang menjelaskan ke Kim. Situasi yang mendesak, ucap Kim bertanya. Hei, bodoh! Teriak Wang sembari melempar kaleng minuman itu. Kemudian kaleng minuman itu mengenai kepala seseorang dan jatuh tepat di depan orang yang lewat itu. Kim pun terlihat kaget melihat kejadian itu. Raut wajah Kim mulai ketakutan. Melihat orang yang terkena lemparan kaleng minuman itu sangat garang. Bukan aku yang melakukannya. Teriak Kim membela diri. Aku tidak melemparnya. Ucap Kim sembari terlihat orang itu mendekati Kim. Kau? Ucap orang itu sangat kesal. Ternyata Wang sedang bersembunyi di samping sebuah mobil yang tidak jauh dari lokasi Kim. Ya, ini baru namanya situasi mendesak. Ucap Wang sembari mengamati situasi Kim. Terlihat orang itu mengambil sesuatu di balik bajunya. Akan kubunuh kau. Ucap orang itu dengan kesal, sambil menodongkan senjata ke arah Kim. Yang ternyata yang diambilnya dari belakang bajunya adalah sebuah senjata api. Hah? Tidakkah situasi mendesak ini sedikit berlebihan? Ucap Wang sedikit khawatir melihat situasi Kim. Tolong aku! Gumam Kim dengan raut wajah yang pucat. Kemudian, dengan marahnya orang itu bersiap ingin menembak Kim. Kim ketakutan melihat senjata itu ditodongkan tepat di depannya. Cepatlah, gumam Wang berharap agar kekuatan Kim segera muncul. Apakah mode pesawatku sungguh telah dinonaktifkan seperti yang dikatakan Wang? Apa aku sungguh memiliki kekuatan super sekarang? Tapi apakah pistol itu sungguh memiliki peluru di dalamnya? Sudah bosan hidup, kau bajigur sialan! Teriak orang itu ke Kim dengan menodongkan senjatanya. Presentase kemungkinanku berada dalam mode transisi dan presentase kemungkinan bahwa pistol ini tidak memiliki peluru. Kedua hal tersebut terlintas di kepalaku untuk sejenak, tapi itu tidak masalah lagi sekarang. Tiba-tiba sorot mata Kim berubah. Terlihat ada seberkas sinar muncul di mata Kim. Pria itu terus mengumpat dengan emosinya dan masih menodongkan senjatanya ke Kim. Pria itu terus teriak mengancam Kim. Tetapi tiba-tiba pria itu merapatkan giginya geram. Yang terpenting adalah aku harus mengambil inisiatif terlebih dahulu, pikir Kim dalam benaknya, sembari terlihat Kim mengepalkan tangannya. Dengan cepat, Kim melesat dan menyerang pria itu. Pria itu tak sempat bereaksi. Kemudian, pukulan Kim dengan kuatnya menghantam wajah pria itu.
Lalu pria itu pun terhempas akibat pukulan Kim. Terlihat wajah pria itu seperti hilang kesadaran akibat pukulan yang diterimanya. Kim pun terkejut, tak menyangka pukulannya sanggup menghempaskan pria dewasa itu. Senjatanya beneran ada peluru, gumam Kim dalam hatinya. Kemudian tubuh pria itu terjatuh. Wang pun akhirnya mendatangi Kim dengan teleportasinya. "Wah, kau sangat kuat," ucap Wang. "Apanya?" tanya Kim dengan kesal. "Apakah kemampuanmu merupakan tipe kekuatan?" Dasar bajigur sial. Tidak. Kecepatan tinjuanmu tadi juga sangat cepat. Refleksimu juga sangat luar biasa. Jadi kemampuanmu harusnya adalah... "Hei, aku hampir saja mati karenamu," ucap Kim kembali dengan kesalnya ke Wang. "Mati kau!" terdengar teriakan dari pria itu. Sontak Wang dan Kim terkejut melihat ke arah pria itu. Tiba-tiba pria itu menembakkan senjatanya ke Kim. Refleks Kim melindungi dirinya dengan tangan sebagai perisai. Terlihat juga Wang berteleport dengan cepatnya menghindar. Terdengar gemuruh suara tembakan di tempat itu. Sontak mata pria itu terbuka lebar melihat tembakan senjatanya, yang ternyata peluru senjata itu hancur di telapak tangan Kim. Kim masih diam sembari menutup kedua matanya. Tidak lama pria itu pun kehilangan kesadarannya. Lalu peluru itu terjatuh di hadapan Kim. Kim pun terkejut melihat itu. Peluru itu hancur, tidak dapat melukai dirinya. "Bingo!" ucap Wang yang tiba-tiba kembali ke Kim dengan teleportasinya. Scene pun berpindah beberapa hari kemudian setelah kejadian itu. Terlihat di sebuah bangunan kosong. Kim dan Wang telah berada di bangunan kosong tersebut. "Ngomong-ngomong, apa kau sungguh berteleportasi denganku saat kita wajib militer dulu?" tanya Kim ke Wang. "Aku sama sekali tidak dapat mengingatnya. Dan apa aku sungguh mengatakan bahwa tempat itu dingin waktu itu?" "Ya, sepertinya kau sedang mengigau saat itu, sehingga kau tidak dapat mengingat apapun," jawab Wang ke Kim. Kemudian terlihat Wang mengambil sebongkah batu. Lalu Wang menghantam kepala Kim dengan batu itu. Kim pun terkejut. Kepalanya dihantam batu oleh Wang. "Bagaimana?" tanya Wang. Aku masih dapat merasakan bahwa sesuatu baru saja membenturku. Tapi itu tidak sakit sama sekali. Rasanya seperti dihantam dengan bantal saat bermain bantal-bantalan." Saat ini, Kim dan Wang sedang menguji kemampuan yang diperoleh Kim. "Berangkas ini setidaknya memiliki beban 300 kg, ucap Kim. "Makanya benda ini adalah benda yang tepat untuk menguji kemampuanmu." "Kau takut? Apa kau lupa kau bahkan baru saja menahan sebuah peluru yang ditembakkan oleh Yakuza?" ucap Wang. "Kau benar, aku bahkan menahan sebuah peluru." "Tapi apa hubungannya dengan ini?" ucap Kim bertanya sembari menoleh ke Wang. "Coba saja, apa kau lupa? Kau bahkan juga membuat Yakuza itu terpental jauh," ucap Wang kembali. Kalau begitu aku akan mencobanya," ucap Kim sembari bersiap. Kemudian memukul berangkas besi itu. Dan benar, berangkas besi itu yang seberat 300 kg terhempas akibat pukulan Kim. Sontak seketika, Wang dan Kim terkejut tak menyangka. Dari uji coba ini dan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemampuanmu membuatmu memiliki pertahanan yang absolut, yang bahkan dapat menahan sebuah peluru, dan juga kekuatan yang sangat kuat, yang bahkan dapat membuat sebuah berangkas baja terpental jauh dengan satu pukulan. Dengan kata lain, kau sungguh adalah monster, ucap Wang ke Kim. "Aku adalah manusia super sekarang, dan aku super duper kuat dalam hal kekuatan," ucap Kim dalam hatinya. Kemudian scene berpindah. Totalnya adalah 10.000 won, tapi tidak ada satupun yang berubah. Meskipun aku memiliki kemampuan super sekarang, terlihat Kim masih menjadi karyawan paruh waktu di minimarket sebelumnya. "Aku masih harus bekerja,"
Perusahaan-perusahaan besar juga tidak mungkin akan merekrutku hanya karena aku memiliki kemampuan ini. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan uang dengan kemampuanku ini? Pikir Kim dalam benaknya sembari melihat HP-nya. Lalu terlihat pintu minimarket Kim terbuka, menandakan ada pelanggan yang datang. "Hai, Monster," sapa Wang, pelanggan minimarket Kim. Terlihat ekspresi wajah Kim menjadi datar setelah mendengar sapaan Wang. "Ngomong-ngomong, kenapa kau bekerja sebagai kurir paruh waktu dan lainnya?" Terlihat Wang lagi makan sebuah hamburger dari minimarket Kim. "Dengan kemampuan teleportasi itu, bukankah kau dapat mengosongkan berangkas David yang ada di New York itu dengan mudah?" ucap Kim. "Aku tidak bisa melakukan itu," jawab Wang. "Kenapa?" tanya kembali Kim dengan terheran. "Kita tidak bisa berlaku seenaknya, hanya karena kita memiliki kemampuan untuk itu," jawab Wang dengan raut wajah sedikit murung. "Ah, kau benar. Itu masuk akal. Apa-apaan dengannya? Aku tidak menyangka dia memiliki rasa keadilan yang tinggi," gumam Kim. "Dan juga aku menghasilkan cukup uang dengan bekerja sebagai kurir. Aku dapat mengantar banyak pesanan dan paket dalam waktu yang singkat, dan aku juga tidak membutuhkan uang bensin. Selain itu, aku biasanya juga membeli produk impor terkenal dan menjualnya di pasar dagang. Intinya, aku sudah cukup kaya saat ini," jelas Wang ke Kim. Dibandingkan denganmu, kemampuanku sangat tidak berguna." "Apa maksudmu tidak berguna? Dengan tingkat kekuatanmu itu, kau dapat menjadi seperti para superhero yang ada di film-film, mengalahkan para penjahat dan lain-lainnya," ucap Wang. "Para penjahat? Cih, aku juga tidak melakukannya. Jadi, untuk apa aku melakukan hal itu? Tapi selain menjadi kurir, tidakkah kau memiliki hal lain yang ingin kau lakukan dengan kemampuan teleportasimu itu?" ucap Kim. "Hal lain yang ingin aku lakukan? Aku ingin ke bulan," jawab Wang. "Apa?" ucap Kim sembari heran mendengar Wang. "Memang benar bahwa kemampuanku dapat membuatku pergi kemana saja di dunia ini, asalkan aku pernah melihat dan atau mengunjungi tempat tersebut. Namun aku tidak dapat pergi ke bulan meskipun aku dapat melihatnya dengan sangat jelas," ucap Wang sembari memandang bulan dari dalam minimarket Kim. "Mungkin karena aku tahu bahwa bulan berada di tempat yang sangat jauh, meskipun ia terlihat besar dari sini. Pada akhirnya, itu mungkin adalah batasan dari pikiranku," jelas Wang ke Kim. "Batasan pikiranmu? Orang yang mampu melakukan teleportasi sepertimu memiliki batasan pikiran juga." "Ya, aku ternyata juga ada. Bagimu tentu saja kemampuanku di luar akal sehat. Tapi bagiku teleportasi hanyalah sebuah realitas. Namun, jika sesuatu yang berbeda di luar akal sehatku terjadi, maka siapa tahu, mungkin saja itu akan memungkinkanku untuk berteleportasi ke bulan," ucap Wang. "Untuk sesuatu berada di luar akal sehatmu, itu pasti harus merupakan sesuatu yang sangat absurd," ucap Kim kembali. "Ya, siapa tahu. Mungkin saja kau yang akan membuatnya terjadi kelak," ucap Wang kembali ke Kim. "Kau sungguh aneh, bro. Oh, ada pelanggan datang. Tunggu aku sebentar," ucap Kim. Kemudian Wang melihat Kim kembali ke meja kasirnya. Terlihat pelanggan itu membeli sebungkus rokok. Kemudian terlihat juga kondisi pengunjung itu sedikit babak belur. "Apa Anda masih membutuhkan hal lain?" tanya Kim. "Ah, tidak. Aku akan keluar sebentar lagi. Aku hanya sedikit lelah," ucap pengunjung itu dengan murung. "Ada apa dengan pria ini? Dia terlihat seperti baru saja dipukuli. Apa dia sedang dalam masalah?" pikir Kim sembari melihat pria itu. Setelah itu, pintu minimarket kembali terbuka. Tiba-tiba perkataan Kim terhenti melihat pengunjung baru yang datang. "Direktur," ucap pria yang di depan meja kasir Kim dengan terkejut. Inilah sosok direktur dari pria yang membeli rokok tadi. "Aku menyuruhmu untuk membeli rokok. Apa yang kau lakukan bengong di sini?"
Tidak, tidak, aku baru saja selesai, ucap pria itu dengan rasa takut. Kemudian direktur itu mengangkat salah satu kakinya ke arah pria itu, lalu dengan kuat menendang bagian perut pria itu. Kejadian itu disaksikan Kim, dan Wang juga melihatnya, yang juga ada di minimarket itu. Kemudian pria itu terjatuh di hadapan direktur itu. "Apa kau tidak tahu, aku tidak suka menunggu?" ucap direktur sembari menginjak-injak pria itu. "Tolong maafkan aku, ucap pria itu sembari menahan penindasan itu. "Berhenti!" teriak Kim, yang tiba-tiba menghentikan tindakan dari direktur muda itu. Terlihat Kim menahan tangan direktur itu. Kim pun kaget setelah mendengar ucapan direktur itu. "Kau masih sama seperti yang dulu. Maju membela yang tertindas tanpa tahu tempatmu sendiri," ucap direktur itu ke Kim. Sontak Kim mengingat sesuatu. Kemudian Kim mengingat masa lalunya sewaktu dia masih menjadi pelajar. Kau adalah murid pindahan waktu itu? Choi Jeong, ucap Kim. 10 tahun yang lalu, Choi Jeong adalah anak dari seorang ketua geng. Oleh sebab itu, kepribadiannya sangat buruk. Namun, dia sangat kaya, meskipun penampilannya tidak terlihat seperti itu. Terlihat Choi sedang merogoh saku bajunya. Dia mencari sesuatu dari saku bajunya itu. "Kau punya pematik api?" tanya Choi kepada seseorang yang sedang dia bully. "Tidak," jawab anak itu. Dia adalah orang yang ditakuti oleh para murid lainnya sejak SMP. Rumor bahwa dia adalah seorang anak ketua geng telah tersebar luas. Itu bukan satu-satunya alasan para murid takut. Choi Jeong memiliki fisik dan kemampuan bertarung yang jauh luar biasa dibandingkan dengan anak-anak yang seumuran dengannya. Dan yang paling menakutkan darinya adalah kepribadiannya. Wataknya yang kasar dan kejam diturunkan oleh ayahnya. Hidupnya hanya dipenuhi dengan uang yang diberikan padanya, tanpa ada kasih sayang dari orang tuanya. Dan Choi Jeong yang sudah terbiasa dengan reaksi dari orang-orang yang takut padanya, membuatnya percaya bahwa dia adalah sebuah eksistensi yang sangat spesial, yang berbeda dari yang lain. Choi Jeong dia orang yang sangat menjengkelkan. Tentunya kejengkelannya itu adalah sebuah penghinaan bagi mereka yang menghalangi jalannya, karena dia adalah sang MC dari dunia ini, dan semuanya merupakan karakter pendukung baginya. "Oh ibu," ucap Choi menjawab panggilan ponselnya. "Apa? Pindah sekolah? Apa yang ibu katakan tiba-tiba seperti ini?" Intinya dari perbincangan ibu Choi Jeong dari ponsel itu adalah menyuruh Choi pindah dari sekolahnya yang lama ke yang baru. Dia akhirnya pindah sekolah ke sekolah yang sangat berbeda dari sekolahnya sebelumnya. Pertama, ini adalah sekolah Choet, dan semangat murid di sekolah ini dalam hal akademik sangat luar biasa. Tentunya, minat para murid di sini bukanlah tentang siapa yang paling hebat berkelahi, namun adalah tentang belajar dan pacaran. Faktanya adalah ibunya memindahkannya ke sekolah ini dengan harapan dia dapat merubah sifat dan wataknya itu. Di lingkungan yang sangat berbeda seperti ini, dia tidak dapat beradaptasi dengan baik dan hanya menghabiskan waktunya menyendiri. Tentu saja para murid, khususnya murid laki-laki, merasa segan dan menghindarinya secara naluri. Begitulah kehidupan yang dia jalani di sekolah ini. Murid-murid lain bergaul dengan sangat akrab di sebuah kelas yang tidak ada dirinya. Dan Kim Lee Pak-lah pusat perhatian mereka. Melihat Kim Lee Pak, Choi Jeong langsung merasakan mual di perutnya. Karena ketika dia yang merupakan eksistensi yang paling spesial dan kuat daripada orang lain sedang menjalani hidup yang tenang. Seorang yang bukan siapa-siapa muncul menjadi pusat perhatian orang-orang. Saat itu terlihat bahu Choi disenggol dengan teman sekelasnya tanpa disengaja. "Hah? Maaf, kau tidak apa-apa kan?" tanya anak itu. Lalu Choi langsung menatap anak itu dengan tajam.
Seketika, Choi langsung memukul anak itu. Kim yang ada di kelas itu pun seketika memperhatikan kejadian tersebut. Begitu juga dengan murid-murid yang lain, yang berada di kelas yang sama juga melihat kejadian itu. "Hah?" ucap anak itu sembari memegang pipinya bingung. Tak lama, Choi memukul anak itu lagi. Anak itu pun menerima pukulan dari Choi tanpa bisa mengelaknya. "Bagaimana ini? What the?" ucap murid-murid lain terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Choi. Rasa takut semua orang di kelas yang ditunjukkan padanya merupakan perasaan yang familiar baginya, yang sekali lagi membuatnya merasa semua telah kembali ke tempat semulanya, di mana dia adalah MC di dunia ini. "Berhenti!" Seketika terdengar suara yang menghentikan tindakan yang dilakukan Choi. Sebelum akhirnya seseorang mencoba menghentikannya untuk yang pertama kalinya. Ternyata yang mencoba menghentikan Choi adalah Kim. "Oi, murid pindahan, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan sekarang?" ucap Kim ke Choi. Tanpa banyak bicara, Choi langsung memukul Kim. Seketika Kim merasa sangat kaget atas apa yang baru saja terjadi padanya, sembari terlihat hidungnya mengeluarkan sedikit cairan merah. Tidak sampai di situ, kemudian Choi menjambak rambut Kim. Lalu Choi menendang kakinya Kim dari belakang. Setelah itu terlihat Kim tersungkur di depan Choi. Lalu terlihat Choi sedang mengangkat kakinya, kemudian menendang ke arah perutnya Kim yang sedang terkapar di depan Choi dengan kerasnya. "Jangan pernah kau memandangku dengan tatapan seperti itu lagi," ucap Choi ke Kim dengan tatapan yang mengancam. Suara Kim yang mengerang menahan rasa sakit dari pukulan yang dilakukan Choi. Ternyata Choi tidak menghentikan tindakannya itu. Choi menghampiri lagi anak yang telah menyenggol bahunya tadi, berniat melanjutkan pemukulannya. Tiba-tiba terlihat sebuah tangan ingin menghentikan Choi. Choi pun menyadarinya, kemudian melirik ke arah tersebut. "Berhenti!" ucap kembali Kim ke Choi. "Si bangsat ini," ucap Choi ke Kim sembari ingin memukul Kim kembali. Seketika Choi menyadari sesuatu. Choi pun mulai melihat ke arah murid-murid lainnya yang ada di kelas itu yang sedang memperhatikan dirinya. Syok, dukungan, kekaguman, emosi apapun itu semuanya, Choi melihat pandangan murid-murid itu. Lalu dia menoleh di mana arah pandangan itu tertuju, yang ternyata ditujukan kepada Kim Lee Pak. "Hei," tegur Choi ke Kim dengan tersenyum. "Ini hampir tampak seperti kaulah yang merupakan MC-nya, dan aku karakter antagonisnya," ucap Choi ke Kim. "Apa?" ucap Kim bingung. Kemudian Choi berjalan sembari menabrakkan bahunya ke Kim. "Aku tidak tertarik untuk bermain dengan alur seperti itu." Kemudian terlihat Choi pergi dari ruangan itu. Sejenak, Kim bingung atas apa yang dihadapinya tadi. "Terima kasih Kim," ucap orang tadi yang dipukuli Choi di awal. "Tidak, aku tidak melakukan apa-apa," ucap Kim kembali. Kim Lee Pak, aku sangat kagum denganmu. Aku percaya padamu." Seketika Kim menerima banyak pujian dari teman-teman sekelasnya yang sangat bersemangat setelah melihat keberanian Kim tadi. Kim pun melihat ke arah pintu di mana Choi keluar tadi. Disinilah di mana pertama kali Kim Lee Pak bertemu dengan Choi Jeong. Sembari masih menahan tangan Choi, Kim telah mengingat kejadian yang dulu dialaminya. "Aku masih tidak suka dengan tatapan matamu itu. Aku tahu, aku kira kau akan menjadi seseorang yang luar biasa mengingat bagaimana kau bertingkah seperti pahlawan saat di sekolah dulu." Kim pun kaget mendengar ucapan dari Choi. "Tapi kini kau hanya bekerja sebagai seorang karyawan minimarket di umurmu yang sekarang ini," ucap Choi kembali dengan senyuman merendahkan. Kim pun hanya bisa diam mendengarnya. "Sial," gumam Choi setelah tangannya dilepaskan Kim. "Tapi bajigur ini, apakah dia telah bertambah kuat?" lanjut pikir Choi, sembari menahan rasa sakit yang dirasakan tangannya itu. "Masa bodoh, yang kuperlukan hanyalah satu pukulan untuk menjatuhkannya," pikir Choi kembali sembari bersiap ingin memukul Kim. Namun pukulan Choi dapat ditahan oleh Kim dengan mudah. Choi sangat kaget melihat itu.
Wang pun tersenyum melihat kejadian itu. Begitu juga anak buah Choi yang diselamatkan Kim juga tak menyangka Kim mampu menahan pukulan dari Choi. Ya, kau benar. Tapi, apa kau juga masih senang memukul orang lain di umurmu yang sekarang ini? Aku lihat kebiasaan burukmu ini tampaknya lebih parah dari yang sebelumnya, ucap Kim ke Choi sembari menyeringai. Choi sangat terkejut. Pegangan tangan Kim semakin kuat. Pergilah dari sini jika kau tidak ingin membeli apapun. Hal yang paling dibenci oleh karyawan minimarket sepertiku ini adalah orang yang jalan ke sana kemari tanpa membeli apapun, ucap Kim kembali. Tak lama, terlihat Choi pun pergi dengan mengendari mobilnya. Kemudian Kim menolong orang yang tadi dipukuli Choi berdiri. Berhenti saja dari perusahaan itu, apalagi dengan bos sepertinya, ucap Kim. Aku tidak bisa berhenti karena itu bukanlah hanya sebuah perusahaan. Perusahaan hanyalah tampaknya dari depan, tapi sebenarnya itu adalah sebuah geng. Aku terjebak di sana karena aku memiliki hutang, terang orang itu ke Kim. Sebuah geng? Jadi, rumor yang beredar saat SMA itu ternyata benar. Apa dia mewarisi usaha keluarganya itu? Pikir Kim dalam benaknya ke Choi. Oleh sebab itu, kau harus berhati-hati. Dia bukan tipe orang yang akan membiarkan masalah seperti ini begitu saja, ucap orang itu ke Kim, memperingatkan. Kim pun terdiam mendengar saran dari orang itu. Lalu, terlihat mobil Choi sedang melaju kencang. Terlihat Choi ada di dalam mobil itu, sedang diam, menatap keluar melalui kaca mobilnya, sembari memegang tangannya yang sakit. Cih, ucap Choi, sembari menahan rasa sakit sampai terlihat tubuhnya bergetar. Dia pasti akan membalas dendam denganmu dengan cara apapun, ucap kembali orang itu ke Kim. Kim hanya bisa diam mendengarnya. Wahahaha, tawa Wang yang menghampiri mereka berdua. Sontak orang itu terkejut mendengar tawa keras dari Wang yang berada di belakangnya. Kenapa kau tertawa? Tanya Kim ke Wang. Kenapa? Tentu saja karena ini lucu. Menurutmu, metode seperti apa yang akan digunakan untuk balas dendam padamu? Ucap Wang ke Kim sembari diperlihatkan wajah polos Kim dan raut wajah Choi yang penuh amarah dan dendam. Scene berganti di rumah Kim. Diperlihatkan bagian dalam rumah Kim, area kamar mandi. Yang ternyata Kim sedang mandi di kamar mandi itu. Tak berapa lama, Kim pun selesai mandi. Jika dipikirkan kembali, tubuhku menjadi berotot seperti ini meskipun aku bahkan tidak pernah ke gym. Pikir Kim dalam benaknya, sembari melihat ke cermin melihat tubuhnya yang berotot dan six-pack. Ini lumayan menyenangkan, ucap Kim lalu tersenyum. Setelah itu, Kim terlihat berjalan untuk pergi bekerja. Apanya yang menjadi masalah? Aku mandi dan berangkat kerja ketika orang lain sedang tidur, pikir Kim dalam benaknya. Tiba-tiba terlihat ada orang yang sedang berlari. Tolong aku, di sana. Teriak orang itu ke arah Kim, meminta tolong. Ada seseorang yang terluka di sana, teriak orang itu ke Kim, memberitahu. Kim pun kaget mendengar ucapan orang itu. Apa? Di mana? Tanya Kim. Kemudian, Kim pun diarahkan orang tersebut ke suatu tempat. Lah, di mana orang yang terluka tersebut? Tanya Kim kembali ke orang itu. Tiba-tiba, langkah kaki orang itu terhenti. Tunggu saja, karena akan ada yang terluka sebentar lagi, ucap orang itu ke Kim. Apa? Sahut Kim. Dan terlihatlah ada banyak orang yang sudah berada di depan Kim. Oh, aktingmu sepertinya telah mengalami banyak peningkatan. Itu semua berkat bantuan Anda, asisten manajer. Oi, kau Kim Lipa kan? Siapa kalian? Tanya Kim. Padahal aku sangat menantikan misi ini setelah sekian lama. Tapi tidak kusangka orang sepertinya ternyata adalah target kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengikuti perintah yang diberikan oleh pemimpin, kepala bagian. Pemimpin? Apa mereka anak buah yang dikirim Chow Jeong untuk menyerangku? Pikir Kim dalam benaknya. Kepala bagian benar.
kita akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menerima perintah langsung dari beliau. Jadi mari kita lakukan yang terbaik. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pikir Kim dengan cemas. Dimengerti kepala departemen, ucap asisten manajer, sembari menyerang Kim dengan tongkat baseballnya. Kim hanya pasrah menerima serangan itu. Namun tak disangka, tongkat baseball itu hancur setelah menghantam kepala Kim. Rekan-rekan manajer itu pun kaget melihat itu. Apaan ini? Ucap asisten manajer kaget tak menyangka tongkat baseballnya sudah hancur setelah menghantam kepala Kim. Aku lupa, aku telah memiliki kemampuan itu. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak pernah berkelahi dengan benar sebelumnya. Sepertinya aku hanya harus mengayunkan tanganku pada mereka, pikir Kim dalam benaknya, sembari mengepalkan tangannya. Kemudian Kim pun mulai melakukan perlawanan dengan menyerang secara membabi buta. Apa yang bajigur ini lakukan? Ucap asisten manajer menyepelekan gerakan asal-asalan yang dilakukan Kim. Tiba-tiba salah satu gerakan asal-asalan Kim mengenai manajer itu. Seketika asisten manajer itu pun ambruk dan tak sadarkan diri. Rekan-rekan manajer yang melihat kejadian itu sangat terkejut tak menyangka. Ya, karena aku super duper kuat sekarang. Aku tidak perlu mempelajari bagaimana caranya berkelahi dengan benar. Yang harus aku lakukan hanyalah melambungkan sebuah serangan pada mereka, pikir Kim kembali dalam benaknya. Asisten manajer, panggil orang itu dengan ekspresi terkejut. Para bajigur ini terus memanggil satu sama lain dengan sebutan asisten manajer, kepala bagian, kepala departemen, dan apalah itu. Memangnya kalian semua ini sedang main film atau apa? Kalian semua hanyalah preman, teriak Kim dengan geramnya. Dan Choi Jeong bajigur itu bukanlah pemimpin perusahaan, tapi hanya seorang ketua geng rendahan. Lanjut ucap Kim dengan keras. Bajigur gila ini, ucap orang itu sembari ingin memukul Kim. Namun pukulan orang itu dapat dihindari Kim dengan sangat mudah. Kemudian Kim memukul balik orang itu. Dan orang itu pun terlempar akibat pukulan Kim yang disaksikan oleh rekan-rekannya. Tak lama, terlihat tubuh orang itu terhempas ke aspal. Lalu terlihat ekspresi Kim sehabis memukul orang itu tadi. Apa yang kalian lakukan? Cepat tangkap bajigur itu, perintah kepala departemen. Seketika Kim diserang secara bersamaan oleh mereka. Kim hanya diam menerima semua pukulan, tendangan, dan serangan senjata pada tubuhnya. Sebelumnya, apakah momen seperti ini pernah muncul dalam hidupku? Momen di mana aku merasa tidak takut pada apapun dan percaya semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginanku. Gumam Kim dalam benaknya, sembari hanya diam menerima semua serangan itu. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Aku akan terlambat kerja nanti, ucap Kim dengan menyeringai. Tak lama, terlihat Kim sedang berjalan sendirian keluar dari gang itu. Ya, meskipun aku memiliki kemampuan, itu tidak mengubah fakta bahwa aku masih harus bekerja di saat semua orang telah tidur. Terlihat di dalam gang itu, orang-orang yang mengeroyok Kim tadi sudah terkapar tak sadarkan diri. Tapi bagaimanapun itu, aku kuat. Sangat kuat, pikir Kim sembari memasang handset untuk mendengarkan musik. Scene berpindah di markas Choi Jeong. Terlihat sekretaris Huang sedang dihukum oleh Choi Jeong. Sekretaris Huang, jika aku seperti diriku yang biasanya, aku pasti telah membunuhmu sekarang. Kau tahu itu? Tapi aku masih membiarkanmu hidup karena aku memiliki banyak masalah untuk kau selesaikan, ucap Choi Jeong. Di tempat sebelumnya, di mana orang-orang suruhan Choi Jeong terkapar tadi, ternyata kepala departemen bisa bangkit kembali. Kemudian bergegas mengambil HP-nya. Kami gagal. Eksekusi plan B, ucap kepala departemen menghubungi seseorang sembari gemetar menahan rasa sakit. Tapi karena Kim Lee Pak harus mati hari ini, ucap Choi Jeong dengan raut wajah yang mengancam. Tidak, teriak sekretaris Huang dalam hatinya. Sekretaris Huang ini adalah orang yang ditolong Kim sewaktu dipukuli Choi di minimarket Kim. Orang yang dihubungi kepala departemen
terlihat sedang di dalam mobil, bersiap menerima perintah. Lalu, dia pun bergegas mengendarai mobil pick-up itu. Tidak lama, mobil pick-up itu sudah berada di belakang Kim. Seketika, Kim menyadari dari arah belakangnya. Mobil itu dengan sangat cepat menabrak Kim. Kim hanya bisa terkejut melihat situasi itu. Lalu, terdengar suara gemuruh dari mobil pickup itu yang menabrak Kim. Juga terlihat HP-nya Kim terpental juga. Lapor, plan B telah berhasil dieksekusi. Ucap sopir pickup itu melaporkan sembari terlihat tubuh Kim terkapar di depan mobil pickup itu. Tapi apakah dia sungguh mengatasi 5 orang itu sendirian? Orang macam A. Tiba-tiba sopir itu menghentikan ucapannya. Apa? Ucap sopir dengan kaget. Apa yang terjadi? Tanya orang yang masih terhubung lewat HP. Orang itu bangkit lagi, ucap sopir. Melihat Kim sedang bangkit kembali, sopir pickup itu hanya bisa diam melihat Kim menghampirinya. Kemudian sopir itu menoleh ke kaca mobilnya. Ah! Teriak sopir pickup itu karena kaca mobilnya dipukul oleh Kim sampai pecah. Kemudian Kim mengambil ponsel sopir itu. Kalian bukan berencana untuk menghajarku, tapi untuk membunuhku. Tidak, aku akan bertanya lagi. Apakah Cho Jeong, si bajigur itu yang memerintahkanmu untuk membunuhku? Ucap Kim bertanya dengan mata yang terbuka lebar. Siapa kau sebenarnya? Tanya kembali kepala departemen dengan tubuh yang masih bergetar. Aku adalah seorang karyawan minimarket yang sedang emosi sekarang, jawab Kim dengan geramnya. Jadi jawab pertanyaanku, apa Cho yang berusaha untuk membunuhku? Tanya Kim kembali dengan keras. Dia mencoba membunuhku hanya karena aku menjatuhkan sedikit harga dirinya. Hanya karena itu, ucap kembali Kim dengan keras. Hahaha, pantas saja beliau juga memerintahkan kami untuk menyiapkan rencana B. Ucap sopir pickup sembari tertawa. Kau tertawa? Ucap Kim dengan mata yang terbuka lebar. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi menjatuhkan sedikit harga diri pemimpin kami merupakan sebuah kejahatan yang membuatmu pantas untuk dibunuh. Ucap kembali sopir pickup dengan sedikit menyeringai ke Kim. Melihat itu, dengan cepat Kim memasukkan ponsel ke dalam mulut sopir itu. Kalau begitu, biar aku memberimu sedikit pelajaran. Dan pastikan untuk menyampaikan pesan yang akan kukatakan ini pada pemimpin kecil terkasihmu. Kau tidak boleh membunuh orang lain hanya karena masalah kecil seperti ini. Ucap Kim dengan kesal sembari memberikan pukulan ke sopir itu. Ah! Teriak sopir itu dengan kerasnya. Dan terlihat juga ponselnya juga ikut melayang. Scene berganti di sebuah gedung salah satu markas geng di Korea. Kemudian terlihat juga Choi Jeong sedang berdiri bersama bawahannya di depan gedung tersebut. Aku akan kembali dalam 15 menit, ucap Choi. Baik pak, jawab bawahannya. Tapi, apa Anda akan baik-baik saja ke sana sendirian? Tenang saja, apa yang kau inginkan tidak akan terjadi. Lalu di dalam terlihat salah satu pemimpin dari geng tersebut sedang memeriksa beberapa dokumen. Dia tidak sendiri. Di ruangan itu terlihat juga beberapa anak buahnya sedang berada bersamanya juga. Aku akan merokok dulu, ucap salah seorang bawahan. Tetapi ketika dia ingin keluar untuk sebat, Choi Jeong sudah berada di depan matanya. Siapa kau? Ingin pinjam uang? Tapi dari gelagatmu sepertinya bukan itu tujuanmu, ucap bawahan berbadan besar itu. Tiba-tiba Choi Jeong langsung memukul wajah bawahan berbadan besar itu. Tanpa bisa menghindar, bawahan berbadan besar itu pun terkena telak pukulan Choi Jeong. Pukulan itu membuatnya terjatuh dan dari hidungnya mengeluarkan sedikit cairan merah. Sontak rekan-rekannya yang berada di ruangan itu terkejut melihat kejadian tersebut. Dengan cepat, pemimpin itu menghubungi bantuan dari ponsel yang dia miliki. Sialan, ucap bawahan yang berambut pirang sembari menyerang Choi Jeong. Tetapi dengan mudah, Choi Jeong menghindari pukulan tersebut. Tidak sampai di situ.
Pria berambut pirang itu terus menyerang Choi Jeong dengan cepatnya. Namun semua serangannya dapat dihindari Choi dengan mudah. Choi mulai mengangkat salah satu kakinya, bersiap menyerang balik. Benar saja, tendangan Choi berhasil mengenai bagian belakang kaki pria itu. Kemudian disusul dengan sebuah pukulan yang mengenai perut pria itu dengan telaknya, sampai-sampai terdengar suara erangan dari pria berambut pirang itu. Lalu Choi menyambar rambut pria itu dan dengan cepat menghantamkan lututnya ke wajah pria itu. Tanpa bisa menghindar, pria itu pun sekali lagi terkena telak serangan dari Choi, sampai-sampai tubuhnya terjatuh dan dari hidungnya terlihat juga ada cairan merah yang keluar. Kejadian itu juga dilihat oleh pemimpin dengan raut wajah yang sangat terkejut. Sang pemimpin pun tidak tinggal diam. Dia mulai bergerak dan mengambil senjata yang tersembunyi di kakinya. "Kau mengincar uang kami? Atau seseorang menyewamu untuk kemari? Bajigur mana yang berani menginginkan daerah kekuasaanku?" ucap pemimpin geng itu ke Choi sambil menodongkan senjatanya. "Tidak, aku kesini hanya untuk mengonfirmasi sesuatu," jawab Choi. "Apa?" ucap kembali pemimpin geng itu merasa bingung. Dengan cepat, Choi menendang tangan pemimpin geng itu yang sedang memegang senjata. Senjata itu pun terlepas dari genggaman tangannya, lalu terlempar dan akhirnya dapat diraih oleh Choi. Kemudian, dengan cepatnya, Choi menyerang pemimpin geng itu menggunakan senjata yang berhasil direbutnya, yang langsung diarahkan ke wajah pemimpin geng itu. Pemimpin geng itu hanya bisa mematung melihat kecepatan Choi yang tidak bisa dihindarinya. "Berlutut," ucap Choi dengan tatapan mata yang mengancam. "Aku kemari untuk mengonfirmasi kekuatanku," pikir Choi dalam benaknya, sembari terlihat pemimpin geng itu sedang berlutut di hadapan Choi dengan tubuh yang gemetar. Kemudian terlihat Choi sedang memijak kepala pemimpin itu. "Bajigur gila, setelah semua yang kau lakukan, apa kau pikir kau dapat kabur dari sini dengan selamat?" ucap pemimpin geng itu, sembari terlihat wajahnya yang sudah mengeluarkan cairan merah dari hidung dan mulutnya. Tiba-tiba Choi mendengar sesuatu. Ponsel pemimpin itu berdering. "Bos dalam bahaya," ucap dari para bawahan pemimpin geng itu yang dengan cepat menuju ruangan bos mereka. "Cepat, cepat, cepat tangkap dan siksa dia," ucap mereka sembari bergegas menaiki tangga di mana ruangan bos mereka berada. "Kau dengar itu? Suara dari bawahanku yang sedang menuju kemari. Tamat kau sekarang," ucap pemimpin geng. "Baguslah, aku juga merasa seperti ada yang kurang di sini. Dengan ini, aku dapat mengonfirmasi hal tersebut lebih jauh lagi," ucap Choi sembari tersenyum. "Apa maksud?" ucap pemimpin geng yang seketika terhenti akibat tendangan Choi. Pemimpin geng itu pun terhempas dikarenakan tendangan Choi yang sangat kuat, sehingga terlihat gigi dari pemimpin geng itu terlepas. Dengan sangat gagah perkasa, Choi Jeong pun menghampiri para bawahan pemimpin itu. Mobil Choi pun masih berada di depan gedung itu. Sekretaris Choi tetap berdiri di depan gedung itu menunggu Choi Jeong kembali. Tiba-tiba, sekretaris itu kaget melihat sesuatu. Ternyata, dia melihat Choi Jeong sudah keluar dari gedung itu dengan penuh cairan merah di tubuhnya. "Seperti biasanya, aku selalu kuat," gumam Choi sembari terlihat semua bawahan pemimpin geng itu sudah terkapar penuh cairan merah. Tapi hari itu, Kim Lee Pak dengan mudah menangkap tinjuku. Dan tinjuku yang ditangkap olehnya terasa sangat sakit, seakan tanganku akan hancur dalam genggamannya. Semua anak buahku yang kukerahkan untuk menangkapnya, semuanya dibantai. Meskipun dihantam keras dengan mobil, dia juga masih baik-baik saja. Ini semua tidak masuk akal. Bagaimana bisa dia menjadi sekuat itu? Pikir Choi dalam benaknya, dengan bola matanya yang terbuka lebar. Ini hampir tampak seperti kaulah yang merupakan MC-nya, dan aku karakter antagonisnya. Apa? Choi mengingat kembali kejadian dulu, sewaktu masih sekolah bareng Kim Lee Pak. Sang MC kembali dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu yang terjadi sekarang? Ucap Choi sembari tertawa tipis. Aku tidak bisa mentoleransinya.
Lanjut ucap Choi dengan ekspresi wajah yang sangat kesal. Kemudian, sekretaris melihat Choi berjalan di depannya. Scene berganti. Aku kuat. Itulah mengapa barang-barang ini sama sekali tidak terasa berat. Kerja konstruksi. Aku tidak bisa menghasilkan banyak uang dari pekerjaan ini karena aku bekerja di sini hanya saat aku libur dari pekerjaanku di minimarket. Tapi karena ini sangat mudah, aku hanya menganggapnya sebagai satu aktivitas untuk menghabiskan waktu luang sambil menghasilkan sedikit uang. Kemudian, di sebuah tempat makan, terlihat semangkuk sup sudah tersaji dan siap untuk dimakan. Wah, semangkuk kebab hangat. Setelah bekerja memang sangat luar biasa, ucap Kim sembari menikmati makanan yang ada di depannya. Tapi setelah mendapat kekuatan ini, apakah tidak ada hal lain yang bisa kulakukan selain pekerjaan-pekerjaan semacam ini? Yang tentunya selain tidak kriminal. Aku tidak percaya bahwa setelah mendapatkan kekuatan ini, kepalaku masih hanya terisi dengan uang, uang, dan uang. Ada, gumam Kim dalam hatinya sembari terlihat ada seseorang yang menghampirinya. Aku pesan semangkuk kebab, ucap sekretaris yang membuat Kim sedikit kaget. Ah, dan sebotol soju juga, tambah pesanan sekretaris itu. Hah? Bukankah kau? Ucap Kim ke orang yang ada di depannya. Mari kita berbincang sebentar, ucap sekretaris itu. Masih di rumah makan itu. Aku tahu kau mengalahkan kelima orang yang dikirimkan perusahaan untuk menangkapmu, dan kau masih baik-baik saja. Bahkan setelah dihantam keras dengan sebuah mobil, juga memukul pengemudi tersebut hingga setengah mati. Tapi bagaimana caranya kau melakukan hal tersebut? Tanya sekretaris ke Kim, sembari memberikan secangkir minuman yang sudah dia tuangkan. Itu, ucap Kim canggung. Kau tidak perlu menjawabnya. Yang terpenting bagiku adalah bukan bagaimana Tuan Kim Lipak melakukannya, melainkan fakta bahwa kau dapat melakukannya. Ngomong-ngomong, apakah kalian kenal saat SMA? Tapi apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Kau tidak mungkin pernah bermasalah dengannya kan? Tanya sekretaris ke Kim. Apa yang kau bicarakan? Kami tidak punya hubungan apapun sebelumnya. Jadi, apanya yang bermasalah dengannya? Tapi sebetulnya aku juga pernah dipukuli olehnya. Hanya saja, aku ingat dia pernah mengatakan sesuatu tentang dia tidak menyukaiku. Tapi aku lupa detail omongannya, ucap Kim menjelaskan ke sekretaris itu. Ya, aku mengerti. Lagi pula, dia adalah tipe orang yang akan memukul orang lain hingga mati hanya karena kelamaan beli rokok. Jadi mungkin saja apa yang terjadi padamu itu hanya sebuah insiden kecil. Tapi dengan insiden kali ini, Choi Jeong sekarang memiliki alasan untuk terus mencari masalah denganmu. Harga dirinya pasti sangat terluka karena dual strength yang sangat dia banggakan tidak berguna sedikit pun di hadapanmu. Ya, lagi pula, itu mungkin juga adalah pertama kalinya menghadapi hal seperti ini, jelas sekretaris. Dual strength? Tanya Kim penasaran. Itu adalah kekuatan fisik dan otoritas yang dia miliki. Pada akhirnya, dia tetap akan mengganggu Anda, Kim Lipak. Maksudku mengatakan ini adalah, bukankah akan lebih baik bagimu untuk menghabisinya dan mengakhiri permasalahan ini untuk selamanya? Mengingat kau memiliki kemampuan untuk mewujudkan hal tersebut, terang sekretaris ke Kim. Sontak mendengar perkataan itu, Kim sedikit kaget. Apa sekarang kau sedang berusaha untuk mengkhianati perusahaanmu? Tanya Kim. Mengkhianati? Sedari awal aku sama sekali tidak pernah memihak pada mereka. Kau serius menanyakan ini? Bahkan setelah kau melihat kejadian yang menimpaku sebelumnya. Intinya, apa kau tidak ingin membalas dendam pada orang yang telah mencoba untuk membunuhmu, Tuan Ki? Jelas sekretaris sembari bertanya kembali. Ya, aku memang sangat emosi karena dia berusaha untuk membunuhku. Namun, ucap Kim dan kemudian terhenti. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku, maka Anda bisa mendapatkan setidaknya 2 miliar won, Tuan Kim.
Terang sekretaris kembali. 2 miliar, ucap Kim dengan ekspresi sangat terkejut. Bagaimana kedengarannya? Kau punya motivasi untuk balas dendam sekarang? Tanya kembali sekretaris ke Kim dengan serius.